Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Alhamdulillah pada sore hari ini bertemu lagi dengan Bapak Herianto. Yang insya Allah pada sore hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu tentang profil belajar Pancasila. Sebelum dilaksanakan, sama-sama kita mulai dengan berdoa menurut ajaran agama masing-masing, sehingga dengan itu nanti diberikan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum dimulai, Bapak Ibu, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, silakan ikutin, perhatikan. Kita ambil dulu aja, ya. Oke, silakan tangannya ke depan supaya kita ada gerak-gerak ya. Oke, kita hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya kepala ya. Kepala. Kita ke atas dulu Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Diputar dulu Bapak Ibu ya. Putar kepalanya ke kanan dulu supaya urat-urat ini sekitar ini bisa lentur lah ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Berkebalikan arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Bapak Ibu, itu tadi sedikit ice breaking ya sebelum kita jelaskan terkait dengan profil belajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu, sudah bisa dimulai Bapak Ibu? Sudah bisa dimulai? Oke, kita mulai ya. Ini kita tampilkan share screen-nya. Oke, sudah kelihatan? Ibu Ika? Ibu Sudah, Rina? Pak? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, profil pelajar Pancasila. Sebelumnya kami atas nama Herianto itu berasal dari sekolah SMP Islam Terpadu Nur Ilmi 2 Jambi. Ya, jadi alhamdulillah juga ada rekan-rekan dari Jambi nih. Oke, selanjutnya pengertian profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, Bapak Ibu, sekarang pemerintah kita ya Kementerian nomor peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Jadi kementerian kita Pak Nadiem itu ingin ke depan itu profil pelajar Pancasila itu ada pada diri anak-anak kita. Ya, dimulai dari jenjang SD,
sampai jenjang SMA. Itu harus mempunyai ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Yaitu apa saja ciri-cirinya? Nah, itu ada 7 Bapak Ibu. Ya, ada 7 yang harus dimiliki oleh anak-anak kita dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Ya, yang pertama itu adalah beriman kepada dan bertakwa kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mempunyai sikap mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Pengembangan sumber daya yang unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus terhadap kognitifnya saja Bapak Ibu. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kebinekaan global. Nah, itu ya, ada 6. Nah, itu kami akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, itu ada 5 elemen kunci beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi anak-anak kita dimulai dari SD sampai dengan SMA itu harus mempunyai 5 elemen ini Bapak Ibu. Yaitu apa? Pertama, akhlak beragama. Akhlak beragama ini anak-anak kita harus sudah ditanamkan dari kecil bagaimana toleransi antar agama Bapak Ibu. Jadi ketika mungkin orang umat muslim seperti kita beribadah 5 waktu dan juga di masjid ya, dan juga ada orang Kristen beribadah di hari Minggu, itu saling memahami. Nah, selanjutnya itu akhlak pribadi. Akhlak pribadi yang mulia. Nah, lalu akhlak kepada manusia. Nah, akhlak kepada manusia ini dia harus menghormati kepada orang tua, sopan santun kepada bapak ibu gurunya. Itu harus dimiliki oleh anak-anak kita di waktu SD, SMP, dan SMA itu harus mulai ditanamkan oleh ibu. Yang keempat, akhlak kepada alam. Apa maksudnya? Di sini anak-anak kita harus mempunyai jiwa-jiwa kepada alam, itu harus mensupport. Contohnya misalkan dia menanam pohon, tidak merusak tanaman di sekitar lingkungannya ataupun di perkebunan yang ada. Tidak menebang hutan, ya kan? Menjaga lingkungan, tidak membakar lahan. Nah, itu salah satu yang harus ditanamkan kepada anak kita. Selanjutnya, akhlak bernegara. Nah, ini dia harus mempunyai jiwa membela negara. Jadi setidaknya sejarah itu harus ditanamkan pada anak-anak kita sehingga dia dapat melihat bagaimana orang-orang dulu ya itu memperjuangkan demi kemerdekaan Indonesia sehingga tertanamlah di jiwa-jiwa anak-anak kita itu akhlak bernegara, membela tanah air. Itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Ya, ini mempunyai elemen yaitu kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi di sini dia harus saling mengenal antar budaya, menghargai. Misalkan ini kan ada orang Jawa, suku Jawa bertemu dengan suku, misalkan suku Betawi, ya kan, atau suku Medan, ya kan. Nah itu tetap saling menghargai sesama sukunya. Mungkin disatukan di sana dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, disatukan sehingga meleburlah semua suku-suku itu menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tapi di sana tetap menghargai perbedaan itu. Yang ketiga itu gotong royong. Jadi selain yang pertama, kedua tadi, yang ketiga gotong royong itu tidak kalah penting. Elemennya apa? Berkolaborasi, berpeduli, dan berbagi.
Nah, jadi apalagi anak-anak kita ini masih kecil ya, dari SD, SMP ini harus benar-benar ditanamkan apa itu kepedulian sama. Mungkin berbagi bisa disampaikan. Berbagi itu indah anak-anak kita. Silakan berbagi. Dengan berbagi itu yakinlah di dalam hati itu ada kepuasan. Gitu kan. Yang keempat itu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri. Mandiri seperti apa? Yaitu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Ya, jadi harus mandiri baik dari tugasnya sebagai siswa harus bisa mengerjakan sendiri atau tugasnya ketika dia di rumah sebagai anak. Mungkin membantu orang tua, menyapu, mengepel dan lain sebagainya. Itu harus diajarkan dari sekarang. Kalau di sekolah banyak Bapak Ibu, ya kan? Bisa dimulai dari amanah anak-anak untuk belajar piket di kelas dan lain sebagainya. Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah berpikir kritis. Nah, pelajaran yang benar kritis mampu secara objek memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Jadi Bapak Ibu, anak-anak yang berpikir nalar kritis ini dia mempunyai kelebihan, dia lebih jauh menganalisis tidak cepat menerima informasi. Dia berpikir dulu, dia kira-kira benar nggak nih? Dia cari informasi dulu di sekitarnya, ya. Setelah itu baru dia simpulkan. Oh ya ini benar memang. Baru kita ikutin. Oh ini salah. Berarti ini kita tinggalkan. Yang terakhir adalah kreatif. Pelajar Indonesia itu harus mempunyai kreatif dan mampu menghasilkan sesuatu yang orisinal, ya, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Nah, elemennya apa? Itu orisinal serta menghasilkan karya. Nah, ini mungkin harus kita mulai ajarkan dari dini. Walaupun waktu di SD itu sedikit perlu upaya yang berat. Nah, tetapi harus dimulai ditumbuhkan. Mungkin ini bisa ditumbuhkan dari mulai kecil SD ya, tapi puncaknya di waktu SMA. Ini harus benar-benar dia mempunyai kreativitas. Karena di masa depan orang-orang yang dipakai itu bukan orang yang pintar saja, bukan orang yang cerdas saja, tetapi orang yang kreatif. Karena orang kreatif itu bisa menimbulkan ide-ide baru. Oke. Nah, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 yang harus sama-sama kita sebagai seorang guru di Indonesia itu harus kita capai di tahun 2020 ini, 2021 ya, kita mulai ini untuk PSP-nya sampai dengan 3 tahun ke depan. Semoga nanti bisa sama-sama kita terapkan di sekolah-sekolah kita. Oke, mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait profil pelajar Pancasila atau ada yang didiskusikan. Oke, Bapak Ibu ada? Ibu Lina, Bapak Abdur. Izin Boleh bertanya, nanya, Bu? Pak Heri. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak, atau? Ya, terima kasih Pak Heri. Ini Pak. Iya Pak, ingin bertanya Pak. Iya, silakan Pak Abdur. Ingin bertanya Pak. Ya, sebelumnya kan tentang kurikulum K13, di mana di kurikulum K13 itu kan semuanya itu kan sudah tercantum dalam KI 1 sampai KI. Nah, Ya. mengenai profil Pancasila ini, apakah karakter-karakter yang kita harapkan pada KI 1 sampai 4 itu harus sama dengan karakter profil Pancasila itu, Pak? Terima kasih. Oke, baik Pak Abdur ya. Oke, ada yang mau menanggapi sebelumnya? Ibu Ika atau Bapak Jihad? Saya Pak. Gimana ya? Mohon izin Kang. Mas ya.
No? Oke, kalau nggak ada akan kami coba jawab ya. Baik, terima kasih Pak Abdur atas pertanyaannya. Baik, pada KI dan KD itu kan tujuan dari masing-masing mata pelajaran Bapak Ibu, ya. Nah, tujuan dari masing-masing mata pelajaran itu harus dikaitkan dengan 6 ini. Dan 6 ini tidak semena-mena dalam satu kali pertemuan harus dicapai semua, tidak. Misalkan dalam pertemuan hari ini itu 2 saja, ya kan, tentang beriman dan bertakwa, lalu kemandirian. Nah, mungkin itu yang kita harus benar-benar anak itu dapat. Nah, terus yang minggu berikutnya barulah nanti benar kritis dan gotong royong, mungkin bisa diskusi di sana, kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan, dan di itu berpusat kemana? Ke KI tadi Bapak Abdur ya, berpusat ke KI, karena di sana itu adalah tujuan dari kurikulum sekolah penggerak ini juga. Tapi akhirnya nanti siswa-siswa kita, ya kan, dari tingkat SD sampai SMA itu harus mempunyai keenam ini. Tidak terlepas dia hanya pintar matematika, tetapi nggak punya keenam ini, tidak. Tapi dia tercapai di KI, dia juga tercapai di mata pelajarannya, tapi berlandaskan pada belajar Pancasila ini. Itu Pak Abdur, ya? Mungkin ada tambahan Bu Ika atau Bu Lina? Terima kasih Pak Heri. Oke, baik, terima kasih Pak. Pak, saya terlempar Bapak Ibu, mohon maaf. Sepertinya jaringan kalau di rumah seperti ini Bapak Ibu ya. Di rumah Bapak Ibu gimana? Sama? Ya, Sama Pak, bisa begitu, Pak. sama. Sama ya. Gangguan yang Oh iya Pak, biasa mengenai terjadi. iya sama aja ya BK ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita tutup Bapak Ibu ya. Pada pertemuan hari ini, sore ini, dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu sebelum kita close ya, semoga apa-apa yang tadi menjadi yang Ana sampaikan, yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, bisa memberikan pemahaman dan juga semangat untuk kita sama-sama dalam menggapai tujuan kita, yaitu profil pelajar Pancasila untuk anak-anak kita. Sebelum itu kita tutup dengan doa sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.